Kasihmu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damaimu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadiratmu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kasihmu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damaimu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadiratmu. Oh, engkau terindah, termegah,
Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujikan. Gloria. Tuhan berhasil, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Oh, Jesus. Angkat suaramu sama-sama, satukan hati, katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise.
Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu
Oke, shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ya karena kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kita semua sepanjang hari dan sepanjang minggu yang telah kita lalui. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungan dan berkat-berkat Tuhan yang telah kita nikmati sepanjang hari dan sepanjang minggu yang telah kita lalui. Ya, puji Tuhan karena kita dapat sekali lagi bersama di dalam ibadah secara online kita pada malam hari ini. Ya, bersyukur karena kita dapat menikmati firman Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Dan saya percaya baik dimanapun Anda berada pada malam hari ini, saya percaya Anda akan diberkati Tuhan. Dan saya percaya juga lawatan Tuhan buat keluarga, bahkan buat pribadi Anda. Ya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang di dalam duka cita pada hari ini juga diberi penghiburan yang daripada Tuhan. Ya, pada malam hari ini sebelum kita menjalankan perjamuan suci ataupun perjamuan kudus yang akan kita jalani pada malam hari ini, dan firman Tuhan yang akan kita pelajari, mari kita datang kepada Tuhan dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, sekali lagi kami datang kepadamu bersyukur karena kebaikan dan pertolonganmu, bahkan pimpinanmu dan bimbinganmu yang sangat baik buat kami sepanjang hari, sepanjang minggu. Dan bahkan kami bersyukur juga malam hari ini karena kami dapat kembali lagi untuk menikmati ibadah secara online pada malam hari ini. Karena kebaikan dan pertolongan Tuhan buat kami. Bersyukur kami dapat bersama-sama baik dimanapun anak-anak Tuhan berada pada malam hari ini. Bersama-sama dengan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Dan berkati mereka ya Bapa, dan beri ketenangan untuk mereka, dan beri persiapan di dalam hati mereka untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka pada malam hari ini. Bahkan kami juga berdoa pada malam hari ini jika ada jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Bapa, lawati mereka, beri kesembuhan sepenuhnya buat mereka pada malam hari ini. Yang dalam duka cita kami doakan, Tuhan beri roh penghiburan bagi mereka pada siang hari ini. Dan kami juga berdoa pada saat ini ke Tuhan, menyerahkan ibadah yang kami selenggarakan ini, firman Tuhan, perjamuan yang akan kami jalan, Tuhan berkati semuanya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, beri rapi lidah kami, menjadi berkat buat jemaat Tuhan pada malam hari ini. Dan kami terus berdoa supaya Tuhan mengawali acara kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah semuanya berjalan di atas pimpinan dan berkat Tuhan buat kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merebutkan firman-Mu daripada kami tengkingkan itu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini kita terus dengan perjamuan kudus yang akan kita nikmati pada hari ini. Dan perjamuan kudus adalah satu peringatan di mana Yesus ya menyuruh kita memperingati Dia yang mengambil bahagian di dalam perjamuan ini. Ya, dengan cara yang sederhana, perjamuan ini juga melambangkan bagi kita arti kematiannya, ya. Dan di mana kita akan melihat perjamuan suci ini, perjamuan Tuhan ini menjadi satu lambang bagi kita, ya, di mana kita melihat bahwa roti yang dipecah-pecahkan melambangkan tubuhnya, ya, yang telah dipecah-pecahkan oleh karena kita. Dan minum ini melambangkan darah yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Saya percaya orang yang hadir, yang menikmati perjamuan kudus pada hari ini, ya, sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara dan saudari dan jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini. Dan yang sudah dibaptis, silakan mengambil bahagian di dalam perjamuan ini. Yang belum dibaptis, ya, kita harus sabar sampai kita
masa waktu kita dibaptis, baru kita dapat bersama-sama untuk menikmati pertemuan Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan. Oke, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Markus, ya, di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Ya, di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Ya. Mari sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu ia memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Ya, di mana saya telah menjelaskan, ya, di mana Yesus menyuruh kita untuk memperingati Dia dan mengambil bahagian di dalam perjamuan ini. Ya, pada hari ini kita akan mengambil bahagian bersama-sama di dalam perjamuan Tuhan, bahkan perjamuan suci yang kita ambil, ya, pada hari ini. Dan saya percaya jemaat Tuhan, kita sudah menyediakan perjamuan kita baik di rumah, baik dimanapun Anda berada. Ya, mari kita bersama-sama mengambil bahagian bersama di dalam perjamuan Tuhan pada siang hari ini, ya, pada malam hari ini, ya. Dengan itu, sebelum kita mengambil bahagian ini, pertemuan kudus ini, mari kita datang kepada Tuhan dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu dan bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa atas kebaikan dan pertolonganmu bagi kami ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi perjamuan yang akan kami jalankan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengambil bahagian di dalam perjamuan ini. Dan supaya kami terus mengingati, dan kami tahu bahwa Yesus memberi satu peringatan buat kami, supaya kami terus melakukan perjamuan ini di dalam kehidupan kami, supaya kami terus mengingat atas pengampunan dan kematian-Mu di kayu salib yang telah menebuskan kami daripada dosa kami ya Bapa. Maka itu Tuhan berkati perjamuan ini, dan berkati anak-anak Tuhan yang mengambil perjamuan ini juga ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Oke. Mari kita mengambil bahagian di dalam perjamuan ini, ya. Mari kita mengambil perjamuan Tuhan. Roti yang dipecah-pecah ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita, ya, di mana kita telah melihat bahwa roti dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita, ya. Pada malam hari ini kita mengambil bahagian di dalam perjamuan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Ya, di mana firman Tuhan ini mengatakan bahwa ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Ya, di mana kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai peringatan akan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan Yesus mengambil roti. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan.
di surga, kami berterima kasih ya Bapa. Kami dapat bersama-sama di dalam pertemuan-Mu pada malam hari ini. Supaya kami terus mengingat atas kematian-Mu di kayu salib yang telah menebuskan kami daripada dosa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur karena dapat bersama-sama di dalam pertemuan ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dan berkati kehidupan kami ya Bapa seterusnya, dan supaya kami terus melihat kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hidup hayat kami. Jadi Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini, berkati pertemuan ini yang menjadi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, supaya kami terus melakukan pekerjaan di dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Oke. Demikian juga Tuhan mengambil cawan. Mari kita jemaat Tuhan mengangkat cawan kita. Mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian. Ya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu ya Bapa, berterima kasih. Kami telah mengambil bahagian bersama di dalam pertemuan suci pada malam hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan dan berkati kami, supaya kami terus mengingat kematian-Mu di kayu salib, menebus dosa kami, supaya kami terus melakukan pekerjaan-Mu, dan terus melakukan tugas-tugas kami yang telah Tuhan percayakan buat kami di dunia ini. Dan supaya kami menjadi saksi yang baik, dan dimanapun kami berada, supaya kami menjadi saksi yang baik, memberitakan firman-Mu bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Berkati pertemuan menjadi satu peringatan kami sebagai anak-anak-Mu yang telah ditebuskan daripada dosa kami ya Bapa. Kami juga berdoa pada malam hari ini juga Tuhan, berkati firman-Mu yang akan kami pelajari, dan supaya firman Tuhan menjadi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami untuk melakukan tugas kami yang telah Tuhan percaya buat kami. Berkati firman-Mu, berkati jemaat Tuhan, berkati pendengaran setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada malam hari. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Oke, pada malam hari ini kita terus dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya, saya percaya pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Ya, saya percaya juga dimanapun kita berada, saya percaya kita tetap dalam keadaan yang tenang. Ya, di dalam keadaan sesulit apapun keadaan kita, ataupun tekanan apapun yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, di mana firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan padanya lah keselamatan. Di mana firman Tuhan ini sangat baik, yang memberkati saya, bahkan firman Tuhan ini juga akan memberkati Anda, baik dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Nah, karena firman Tuhan ini menjelaskan dan memberi satu ketenangan bagi kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Di mana pemazmur mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja ia tenang. Begitu juga dengan kita. Apabila kita dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, menghadapi penyakit ataupun menghadapi tekanan-tekanan daripada keluarga, daripada orang lain, bahkan daripada majikan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Bahkan apabila Anda sedang di dalam kesakitan,
sedang di dalam positif COVID, mari kita datang kepada Tuhan. Kita dalam keadaan tenang. Kalau kita melihat bagi orang yang tidak tenang, mereka banyak khawatir, mereka banyak susah. Ya, mereka tidak melihat Tuhan di dalam keadaan apapun yang mereka hadapi. Karena di dalam firman Tuhan juga mengatakan, ya bersyukurlah senantiasa. Ya, di mana kita senantiasa bersyukur di dalam keadaan apapun kita. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan yang sangat baik. Karena firman Tuhan ini mengajarkan kita pada malam hari ini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya daripada Tuhan itulah keselamatan kita. Hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Kalau kita melihat orang yang stres, orang yang tertekan, orang yang sakit, bagaimana dengan keadaan mereka? Ya, kita telah melihat beberapa keluarga-keluarga kita, bahkan jemaat Tuhan yang menghadapi positif COVID. Ya, hanya satu kata yang dapat memberi satu dorongan, kekuatan bagi mereka. Kita harus tenang di dalam apapun keadaan kita. Kalau kita tidak tenang, maka iblis paling suka ya melemahkan kita. Maka itu firman Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini, ya, supaya kita terus hanya dekat Allah saja aku tenang, dan padanya lah keselamatan. Ya, minta maaf saya dulu. Oke, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-62, ya. Mazmur 62 ayat yang kedua. Ya, Mazmur 62 ayat yang kedua. Ya, karena firman Tuhan ini memberkati saya sepanjang minggu, ya, sepanjang PKP yang telah kita lalui. Dan saya akan membaca firman Tuhan ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, di mana kita akan menemukan ketenangan dalam hidup ini. Ya, banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mereka punya banyak uang. Ya, ratusan uang. Itu yang memberi mereka tenang. Ya, banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya dengan mereka merasakan ketika mereka punya uang ratusan ribu. Ya, kekayaan, kelimpahan. Ya, rumah yang besar, rumah yang mewah-mewah, orang katakan. Ya, namun pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal di dekat Tuhan, bahkan dekat dengan Tuhan, pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Masalah boleh saja datang, namun kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Tuhan Tuhan, di mana kita melihat bahwa Mazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Kalau kita melihat bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan, dia senantiasa tenang. Dalam keadaan apapun, dia merasa tenang karena dia melihat bahwa di dalam ketenangan dia mengambil masa dengan Tuhan. Di dalam ketenangan dia mengambil masa, waktu dengan Tuhan di dalam doanya. Di mana dia berdoa kepada Tuhan, melihat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan di mana dia mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Satu penyerahan di hadapan Tuhan.
orang yang tenang, yang dekat dengan Tuhan. Dan dia juga orang yang merenungkan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan. Apakah ini telah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apabila kita merasa merasa tertekan oleh keluarga, tertekan oleh majikan, ada masalah berantakan di dalam keluarga kita, apakah kita tetap tenang menghadapi hal-hal yang seperti ini? Karena firman Tuhan yang sangat baik untuk kita pada malam hari ini. Ya, satu tema untuk kita belajar pada malam hari ini yaitu perasaan tenang dekat Allah. Perasaan tenang dekat Allah. Apabila kita mendekatkan diri kita di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan satu penyerahan sepenuhnya di hadapan Tuhan, maka itu adalah satu perasaan tenang apabila kita dekat kepada Tuhan. Ya, semasa 2 minggu yang lepas, dan ada satu keluarga, ya, keluarga ini di mana keluarga ini mengalami penyakit, ya, satu penyakit, ya, positif COVID, ya. Apabila dia menerima telepon daripada hospital, dan dia merasa tertekan, dia merasa sedih, dia merasa tidak tahan. Dan apabila dia menghubungi saya dengan tangisan, dan saya berjumpa dengan dia, dan saya mengatakan, ya, harus tenang. Karena setiap orang-orang yang percaya, satu jalannya di mana kita harus tenang. Jangan khawatir. Di dalam firman Tuhan mengatakan jangan khawatir. Karena maka itu kita harus melihat dan memandang Tuhan di dalam keadaan apapun. Apapun yang kita dengar, apapun yang menekankan pikiran kita, sehingga kita tidak tahan mengeluarkan air mata, namun kita tetap tenang. Dan saya membawa keluarga ini, dan keluarga ini membawa, ya, di mana dia membawa kita terus berdoa, ya, supaya dia tenang. Walaupun di dalam keadaan apapun, kita harus datang dan lihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu tema yang kita belajar itu adalah perasaan tenang dekat Allah. Nah, hidup dalam ketidaktenang, kalau khawatir, cemas, panik, ataupun lain-lain adalah yang sangat disukai oleh iblis. Kalau hidup kita tidak tenang, kalau hidup kita khawatir, kalau hidup kita panik ataupun lain-lainnya, sangat disukai oleh iblis. Kita melihat iblis paling suka kalau kita merasa khawatir dalam kehidupan kita. Maka itu pada malam hari ini kita melihat perasaan tenang dekat Allah. Apa kunci mengalami ketenangan? Apa kunci mengalami ketenangan? Yang pertama kita lihat di sini adalah kunci mengalami ketenangan di mana kita dekat dengan Tuhan. Di mana kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus dekat kepada Tuhan. Di mana kita mengambil masa untuk berdoa. Di mana kita ambil masa untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimanakah kita dekat dengan Tuhan?
Ya, kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Berartinya kita tidak meninggalkan jam-jam doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Seperti Daud adalah contoh ya pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Di mana kita melihat bahwa Daud ini adalah satu contoh yang sangat baik. Di mana kita harus mengikuti contoh Daud ini. Ya, Daud adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Di dalam Mazmur 84 ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Di mana pemazmur, ya, di mana Daud mengatakan betapa disenangi tempat kediaman-Mu, di mana dia mengatakan bahwa dia sangat mendekati Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat Daud adalah menjadi contoh yang baik bagi kita pada malam hari ini. Nah, kalau kita merasa tidak tenang dalam kehidupan kita, mari kita belajar ya dekat dengan Allah di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Mazmur 84 ayat yang 11, sebab lebih baik satu hari di perantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ombang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, di mana firman Tuhan ini ya contoh yang sangat baik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, sebab lebih baik satu hari di pelentaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ombang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, di mana firman Tuhan ini menjelaskan bagi kita. Ya, lebih baik ya satu hari di pelentaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, kalau kita melihat ya belajar daripada firman Tuhan ini, lebih baik di mana kita harus mendekatkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, dekat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, di mana firman Tuhan betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam, di mana Daud menjadi contoh yang sangat baik bagi kita pada malam hari ini. Mari kita melihat dan belajar daripada Daud ini ya, supaya dan juga dia mengatakan sebab lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Di mana dia mengatakan bahwa satu hari itu sangat baik bersama-sama dengan Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga dengan kita pada hari ini. Jika kita ingin dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya perasaan tenang dekat Allah itu ada bersama dengan kita. Apabila kita mau merasa tenang dekat dengan Allah, ya kita harus mengambil masa untuk kita berdoa, beribadah kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Ini sangat baik bagi kita. Ya, kalau kita melihat pada hari-hari ini, banyak orang mementingkan ya telepon, dan saya percaya bahwa banyak ya karena banyak orang bermain game. Dan saya percaya bahwa ini ada bukan satu hal yang begitu sehat bagi kita. Kalau kita sudah terikat, kalau kita sudah dipengaruhi dengan game-game yang ada di dalam telepon kita itu, ya maka kita juga terpengaruh dengan keadaan-keadaan itu juga. Maka itu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, luangkan masa kita dengan Tuhan, ya di mana dekat dengan Tuhan. Bagaimana orang ya yang bagaimanakah kita dapat dekat dengan Tuhan? Ya, di mana kita harus memiliki satu hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya,
di mana kita tidak meninggalkan jam-jam doa kita, di mana kita tidak meninggalkan waktu untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa ini adalah satu sangat baik. Sepertinya di mana Daud memberi satu contoh yang sangat baik bagi kita. Ya, pada malam hari ini di dalam Mazmur 84 ayat yang kedua mengatakan, betapa disenangi tempat kediamanmu, betapa disenangi kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya, dan saya juga bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya juga diberi kesehatan, saya juga diberi satu semangat, ya, diberi satu dorongan, dan saya percaya bahwa ini adalah satu doa jemaat Tuhan, bahkan doa keluarga bagi diri saya juga, ya, supaya saya senantiasa diberi kesehatan yang sangat baik. Walaupun dalam keadaan kita mengalami, ada masa kita sakit, ada masa kita lemah, dan namun saya percaya apabila saya datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa saya dan kelemahan saya di hadapan Tuhan, saya merasa kekuatan yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan halnya, ya, apabila kita merasa tidak tenang di dalam kehidupan kita, mengingatkan keluarga kita, mengingatkan anak-anak kita yang sakit, mengingatkan suami dan istri kita yang sakit, mari kita datang kepada Tuhan. Lakukanlah hal ini di dalam kehidupan kita. Kita harus tenang, mengambil masa. Mari kita dekat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kunci mengalami ketenangan yang kedua kita lihat di sini adalah punya penyerahan diri kepada Tuhan. Di mana kita mengapa kita punya penyerahan diri kepada Tuhan? Mengapa? Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di mana kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, nasihat Daud bagi kita pada malam hari ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Di mana kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ya. Di mana kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Seperti nasihat Daud untuk kita pada malam hari. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Apabila kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita harus juga percaya kepada Tuhan yang akan menyembuhkan kita, yang akan menyelamatkan kita, bahkan yang akan memberi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Punya penyerahan diri kepada Tuhan. Mengapa? Ya, kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah ada di antara kita separuh-separuh kepercayaannya kepada Tuhan? Karena kita melihat Daud, ya, punya penyerahan di mana dia mempunyai satu penyerahan diri kepada Tuhan, ya, di dalam hidupnya. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Apabila kita percaya penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, ya, firman Tuhan ini sangat baik, ya, supaya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita menyerahkan hidup kita, ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Apabila kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita harus percaya kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Kunci mengalami ketenangan yang ketiga kita lihat di sini adalah ada tertulis di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera. Ya, kalau kita melihat di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Apabila kita melihat orang yang baru mengenal Tuhan, baru percaya kepada Tuhan, ya, kalau kita melihat bagaimana mereka hidup dalam kebenaran. Ya, yang ketiga kita lihat di sini adalah hidup dalam kebenaran, di mana kita hidup di dalam firman Tuhan.
Ya, di mana kita melihat bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Apabila kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan yang ada pada kita, maka kita akan menemui damai sejahtera yang daripada Tuhan. Apabila kita melakukan firman Tuhan yang ada pada kita. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita hidup di dalam firman Tuhan itu, merenung dan membaca dan melakukan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Apabila kita hanya membaca sampai habis 10 kali habis, ya tidak menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka sama saja. Yang penting di mana kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka kita harus melakukan firman Tuhan. Apabila kita melakukan firman Tuhan itu, ya kita harus menerapkannya di dalam kehidupan kita. Banyak orang mengatakan bahwa ya dia sudah membaca firman Tuhan banyak kali. Tetapi apa yang kita lihat daripada kehidupannya? Dia masih lagi hidup di dalam kegelapan. Banyak orang mengenal firman Tuhan. Banyak orang menghafal firman Tuhan. Tetapi dia tidak menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Hanya sebagai pengetahuan. Hanya sebagai dia hanya mengucapkan, tetapi tidak melakukan dan tidak menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Hidup dalam kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan. Apabila kita merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka kita merasa tenang. Dalam keadaan apapun kita, tekanan, terjepit apapun kehidupan kita, keluarga kita, mari kita merenungkan firman Tuhan. Apabila kita membaca firman Tuhan, di dalam firman Tuhan itu memberi satu nasihat. Dia akan terus berbicara kepada kita, dan supaya kita menikmati ketenangan, tentram di dalam kehidupan kita. Saya juga mengalami hal yang seperti ini. Satu masa saya mengalami tekanan. Dan di dalam tekanan ini saya tidak boleh buat apa-apa. Dan di mana saya mengambil satu masa. Dan saya terus mengambil Alkitab dan membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Dari sana saya mengambil satu ketenangan yang daripada Tuhan. Dan saya mulai melupakan tekanan-tekanan yang ada di dalam diri saya. Apabila kita di dalam kesusahan, tekanan, ya mungkin pada saat-saat ini, mungkin keluarga Anda ada yang sakit, ada yang positif, ada yang dalam sakit pada hari ini. Dan mari kita datang kepada Tuhan, hanya firman Tuhan, hanya hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang dapat memberi ketenangan, ketentraman bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan saya juga bersyukur walaupun bapak saya ada di hospital pada hari ini. Ya sudah 2-3 hari dia di hospital di Miri. Ya. Dan saya hanya memberi satu kata-kata dorongan bagi dia. Harus tetap kuat berdoa. Ya, mengambil masa dengan Tuhan. Ya, dalam keadaan apapun kamu pada hari ini, saya percaya Tuhan akan melawati kamu. Dan
Dan saya percaya bahwa di dalam ketenangan, di dalam kesakitan seperti ini, ya ambil masamu dengan Tuhan. Percaya Tuhan akan memberi kesembuhan buat kamu. Satu kata-kata dorongan saya untuk Bapak saya. Ya. Bersyukur pada hari ini saya dapat berita daripada Bapak saya, dia kemungkinan pada esok hari dia akan keluar pada hospital. Ya puji Tuhan, dia dapat kekuatan yang daripada Tuhan. Ya lewat doa-doa kita semua. Maka itu saya bagi tahu dengan keluarga saya juga, adik abang, keluarga, dan kita terus berdoa. Hanya kita melihat Tuhan di dalam keadaan apapun kita pada hari ini. Percaya Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Seperti mana firman Tuhan mengatakannya, di mana pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Masalah boleh datang, namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin, saudaraku. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apabila kita dekat dengan Tuhan. Kita terus berdoa bagi keluarga kita yang sakit, bagi keluarga kita yang positif, apapun penyakit keluarga, suami, anak, kita terus berdoa dan terus dekat kepada Tuhan dan terus melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam dekat dengan Tuhan, berserah diri dan senantiasa hidup dalam ketaatan, kita akan mengalami keterangan hidup. Ya kita harus, ya di dalam dekat kita dengan Tuhan, ya di dalam kita berserah kepada Tuhan, ya di dalam kehidupan kita, ya kita hidup dalam ketaatan kita dan mengalami ketenangan hidup di dalam kehidupan kita. Perasaan tenang, dekat Allah. Ya, kunci mengalami ketenangan itu kita lihat bahwa dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, penyerahan diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir, hidup dalam kebenaran. Maka itu dengan itu jemaat Tuhan yang Yesus kasih pada malam hari ini, sebagai satu kesimpulan untuk kita daripada firman Tuhan, bagaimana bagi kita sebagai jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Ya, jika kita tenang, dekat dengan Allah, maka kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa kita. Bahkan ibadah kita juga. Kita juga mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apabila kita mempunyai penyerahan setotalnya, maka Tuhan akan bertindak melalui hubungan dan penyerahan. Melalui kebenaran kita memperoleh ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik dimanapun Anda berada, baik dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati Anda. Dalam tekanan apapun Anda pada hari-hari ini, ya mungkin sepanjang minggu, sepanjang hari yang telah kita lalui, mungkin Anda tertekan. Mungkin Anda mengalami satu tekanan yang daripada majikan, keluarga, berantakan di dalam keluarga kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, perasaan tenang, dekat Tuhan. Ya, apabila kita melakukan ketiga kunci bagaimana kita mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus punya penyerahan diri kepada Tuhan, bahkan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya pimpin kita dulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang sangat baik buat kami pada hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati firman Tuhan yang telah kami kongsikan pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan, ketenangan
ya, menjadi satu panduan di dalam kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang minggu ke depan ini. Tuhan berkati kami semua ya Bapa. Berkati keluarga-keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati masa depan, bahkan berkati pekerjaan, majikan, baik yang ada di Singapura. Tuhan berkati semua. Kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati. Berkati seluruh pelajar-pelajar kami Politeknik, UiTM, Unikel, kami doakan, bahkan KPJ. Tuhan berkati mereka. Jika mereka mulai sekolah mengikuti online, kami doakan Tuhan, mampukanlah mereka, beri hikmat kebijaksanaan buat mereka. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Dan berkati keluarga kami yang jauh daripada kami juga ya Bapa, supaya keluarga kami senantiasa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Apapun aktivitas, apapun pekerjaan mereka pada hari ini, kami doakan Tuhan berkati, supaya mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan daripada COVID, virus yang ada pada saat ini Tuhan. Kami percaya tubuh kami ini adalah tubuh Tuhan. Makanya kami percaya tidak ada penyakit-penyakit yang dapat menyakiti tubuh kami ya Bapa. Maka itu Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau beri perlindungan buat setiap kami. Dan hamba juga berdoa sepanjang minggu ke depan ini, kami doakan Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Baik di dalam pekerjaan, berkati perjalanan pergi dan balik, Tuhan Engkau lindungi semua. Supaya kami senantiasa di dalam naungan perlindungan biar Bapa. Firman Tuhan menjadi panduan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu, sepanjang hari. Bahkan kami juga berdoa pada malam hari ini juga Tuhan. Khususnya kami di mana kami doakan rencana kami untuk membuka ibadah secara fisikal, kami doakan Tuhan berkati, Tuhan mendahului di dalam semuanya. Apapun yang kami, permulaan kami untuk mengadakan ibadah secara fisikal, Tuhan beri kerinduan di dalam setiap hati kami, beri komitmen di dalam setiap pelayanan kami, supaya kami melihat Tuhan di dalam semua pelayanan-pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Keuangan kami doakan supaya Tuhan memberkati keuangan gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati tangan-tangan anak-anak Tuhan yang bekerja, supaya mereka melihat bagaimana berkat yang daripada Tuhan, supaya mereka terus melakukan tanggung jawab mereka untuk pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan, ya, dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita, baik lewat apapun aktivitas dan apapun yang Anda lakukan, dan saya percaya Tuhan akan memberkati Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.